Yesaya 46 ayat yang ketiga mulai. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dalam kandungan. Katakan kudukung sejak dalam kandungan. Di sini dikatakan yang upheld atau kudukung sejak dalam kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Tuhan yang mendukung, Tuhan yang membawa, Tuhan yang menggendong sejak dari rahim. Ini kita semua. Kemudian dilanjut ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sudah perhatikan? Bahwa firman Tuhan mengatakan, sejak kita dari lahir, saudara, dari mulai embrio, saudara, dari mulai terus bertumbuh di dalam rahim ibu kita, Tuhan yang menjunjung dan yang memegang kita, saudara. Dan Tuhan ingin terus sampai masa tua Dia yang melakukan. Jadi saya mau katakan di sini bahwa setiap kita itu punya tujuan ilahi dalam setiap kita. Saudara tahu bahwa dipegang Tuhan, dijunjung Tuhan itu tidak akan mengalami sakit penyakit, tidak akan mengalami apa yang disebut dengan penderitaan di dunia ini. Yang idealnya saudara begitu keluar, kita buka dulu Mazmur 139 ayat 16, tapi saya minta di The Message. Ya. Mazmur 139 ayat 16, The Message, bilang begini. Ya, supaya kita tidak salah pengertian akan ayat ini, seringkali orang bilang bahwa kita sudah ditentukan, kita sudah ditakdirkan, atau kita sudah dibuat Tuhan seperti ini, nanti umur sekian, kita setuju tidak setuju, Tuhan panggil pulang-pulang, gitu ya. Padahal tidak seperti itu. The Message bilang, Mazmur 139, ya itu lihat ya, like an open book you watch me grow from conception to birth. Jadi dari mulai kita janin, hari-hari kita dibentuk sampai lahir. Okay? Nah kemudian Yesaya 46 katakan, aku Tuhan yang menopangmu, aku Tuhan yang menggendongmu sejak dalam kandungan, aku ingin terus melakukannya sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Artinya Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Ya. Nah idealnya setelah kita lahir, kita langsung terima Tuhan Yesus, kan idealnya begitu. Tapi kan ternyata tidak. Begitu kita lahir, kita masuk dalam kehidupan yang adalah produknya Adam. Lalu kita mengalami lahir baru, kemudian baru kita masuk ke dalam kehidupan Kristus. Nah saya mau kasih satu ilustrasi mengenai kehidupan di dalam Kristus, mengenai kehidupan kita seharusnya di dalam Kristus. Saya punya ilustrasi, satu gambar, saudara. Bayangkan sekarang, ya, ini adalah satu kehidupan. Ya, Alkitabnya udah siap? Oke, bentar ya. Saya coba kasih ilustrasi untuk kita bayangkan sebelum saya bawakan lagi banyak ayat untuk kita. Bayangkan sekarang yang di tengah itu adalah kehidupan kita. Ya, yang di tengah kehidupan. Lalu yang biru itu adalah satu alam yang disebut dengan kodrat ilahi. Ya, di mana kita datang. Jadi seharusnya begitu kita lahir, kita terima Tuhan, lalu kita datang ke gunungnya yang kudus. Saudara lihat ini, satu hadirat Tuhan. Saya baca sebentar di Ibrani 12. Ibrani 12 ini adalah yang ideal untuk setiap manusia seharusnya. Ibrani 12 ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Kita sudah datang ke Yerusalem surgawi, sudah datang, bukan akan datang.
Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, bahwa kita yang lahir baru, kita dipenuhi sama alam surgawi, kodrat ilahi. Ada darah di situ yang berbicara lebih kuat. Darah yang bilang bahwa kita kudus satu kali untuk selamanya. Ada Yesus di situ pengantara kita yang selalu membela kita. Siapa yang bisa menggugat kita? Ya, kemudian di situ ada kumpulan umat yang kudus. Bahasa Inggris bilang ada kumpulan umat yang kudus dan kumpulan gereja Tuhan. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Efesus katakan, dari Bapa, aku bersujud kepada Bapa yang memberi nama yang sama yang di surga dan yang di bumi. Saudara lihat bahwa nama kita yang di surga dan yang di bumi sama, anak-anak Allah. Jadi ini suatu keadaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Seringkali saudara, kehidupan kita itu terisolasi dari apa yang disebut hadirat Tuhan. Sekalipun waktu kita lahir, kita di dalam rahim, itu Tuhan yang pegang, Tuhan yang topang kita, yang menaungi kita. Waktu kita lahir kita tetap terpisah dari Allah. Jadi Allah sendiri, kita sehidup kita tuh kadang-kadang kita tahu hanya di pikiran kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi kita berjalan dengan ya kita apa adanya. Aku adalah aku. Begitu. Tapi kita tahu bahwa ada alam, ada kodrat ilahi. Berkali-kali dikatakan di Alkitab bahwa kita punya manusia jasmani dan manusia rohani. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya firman yang ajaib, tapi terpisah, saudara. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih menyedihkan, itu ada orang yang betul-betul nggak tahu, gelap. Dia lahir, tapi dia gelap, tidak tahu kehendak Tuhan. Di Efesus pasal 3, ini ada gambarannya. Dulu kita seperti itu, ya. Tapi setelah kita lahir baru, kita seperti ini. Terpisah, kita tahu tapi terpisah. Nah dulu lebih parah lagi, gelap. Efesus pasal 3, ayatnya yang Efesus pasal 4, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Ya, Efesus pasal 4, ayat 17. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, di ayat di atas katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Ayat 18 katakan pengertiannya yang gelap. Saudara, pengertian gelap. Ya. Pengertian gelap. Jadi ini lebih parah dari sebelum kita terima Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Ya, harusnya kita bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara, paling tidak ada 3 roh yang major, yang utama, yang mengganggu pada kondisi seperti ini. Ada 3 roh paling tidak, ya. Kita tahu ada banyak godaan. Alkitab mengatakan ada the manifold of temptation. Itu artinya ada banyak corong-corong pencobaan. Tapi corong-corong pencobaan yang banyak itu hanya bekerja untuk satu hal saja di dalam hidup kita. Ya. Jadi corong pencobaan finansial, keluarga, lalu pergaulan, lalu pekerjaan, bisnis, itu corong-corong pencobaan itu cuman bekerja bersatu untuk melakukan satu hal saja dalam hidup kita, yaitu menyerang kepercayaan kita supaya kita tidak percaya. Itu sebabnya di Ulangan pasal 28 dikatakan bahwa musuhmu yang menyerangi engkau ber7 jalan, 7 itu angka sempurna, saudara, lebih dari 7 sebetulnya. Ya. Itu dibiarkan Tuhan, yang mereka lakukan, mereka bersatu jalan, sehingga 7 bersatu jalan. Jadi apa? Ketidakpercayaan, hanya itu aja. Sekali kita bangkit di dalam kepercayaan, kita percaya kepada Tuhan, bernaung di bawah lindungannya, bergaul sama firman-Nya, maka mereka berpencar menjadi ber7 jalan lagi. Artinya kita clear betul, masalah kita akan selesai satu-satu. Ya. Ada yang pernah mengalami gitu? Aduh, masalahku keuangan, anak mau sekolah, uang ini, uang itu, belum lagi rumah, belum lagi kendaraan, belum lagi virus sekarang. Itu bertubi-tubi menyerang bersatu jalan untuk membangkitkan ketidakpercayaan dalam hidup kita. Cuma satu itu.
Tapi sekali kita bergaul sama Tuhan, kita makan firman Tuhan, maka kita akan clear melihat masalah itu jatuh satu-satu. Di hadapan kita, bukan di belakang. Di hadapan kita. Artinya kita melihat. Nah, itu janji firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tiga yang major, ya, yang utama. Yang pertama adalah kurang pengenalan akan Allah. Gelap, tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, mereka katakan, Hosea 4 ayat 6a mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan terjemahkan ini masuk neraka, tidak. Binasa, hancur karena kurang mengenal Allah. Ya. Yang menjadikan juga banyak rekan-rekan saya pelayan Tuhan yang memandang kesembuhan itu sebagai sesuatu yang bukan kehendak Allah. Kesembuhan itu adalah suka-suka Tuhan. Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tidak. Padahal firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Nah, Ibrani 11 katakan iman adalah dasar dari yang kita percaya dan bukti. Coba dibuka sebentar di Ibrani 11 ayat 1 tapi Amplified Bible. Ya, saya mau kasih tahu Amplified Bible. Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak tahu atau tidak bisa mengambil apa yang menjadi hak kita. Setiap kita berhak bahagia kok. Setiap saudara berhak sembuh, hidup sehat, umur panjang, berbahagia, berkelimpahan dalam finansial. Setiap kita. Tapi kalau kita tidak tahu kehendak Allah, kita binasa dalam penyakit, dalam kekurangan. Now faith is the assurance atau bukan insurance, saudara ya. Perhatikan insurance nanti kalau sudah mati baru insurance. Assurance itu saat masih hidup sudah dapat. Confirmation, perhatikan ada kata kecil di situ, title deed. Saudara tahu apa itu title deed? Orang hukum masih tahu apa itu? Sertifikat, betul ya? Title deed adalah sertifikat kepemilikan. Firman Tuhan katakan, setiap janji Allah, ya dan amin. Saudara punya sertifikat kalau percaya dan itu berbicara kuat dalam hati. Ini tidak menjadi milik setiap orang Kristen. Kalau tidak percaya, tidak akan dapat. Oleh karena itu bekerjalah supaya percaya. Iblis bekerja supaya kita tidak percaya. Kita bekerja supaya kita percaya. Bagaimana caranya? Bergaul sama firman setiap pagi, siang, malam. Tidak ada cara lain. Melibatkan disiplin. Grace, hidup di dalam kasih karunia adalah hidup di dalam pergaulan bersama Allah. Pergaulan yang baik mengeluarkan habit yang baik. Pergaulan yang buruk membuat kita jadi buruk. Jadi kalau kita terjemahkan grace sebagai hanya pengampunan dosa, saudara akan miss poinnya. Grace adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan sehingga kita bergaul dengan Allah yang maha tinggi dan kita berubah menjadi seperti Allah, ditransformasi. Ya, kalau kita pegang prinsip grace hanya pengampunan tapi kita tidak bergaul, maka kita akan terkonfirmasi dengan dunia. Itu bedanya ya. The title deeds of the things we hope yang kita harapkan, being the proof atau barang bukti. Jadi saudara, iman itu adalah barang bukti atau iman itu adalah Kristus, iman adalah hidup kita. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh doktrin. Orang benar hidup oleh Kristus. Jadi iman dan Kristus adalah dua hal yang sama, substansinya sama, yaitu Roh Kudus. Makanya Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, bukan aku lagi tetapi Kristus hidup di dalamku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam, bahasa Inggrisnya bilang the faith of the Son of God, bukan iman kita. The faith, imannya anak Allah. Jadi iman itu adalah person, seseorang namanya Yesus. Iman inilah yang kita bawa sebagai barang bukti. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, kurang pengenalan, maka kita binasa, karena tanpa iman kita tidak bisa binasa. Kita bisa mati Pak, bisa. Mati itu hanya pindah alam. Saudara, 2 minggu terakhir ini saya mendengarkan video banyak sekali mengenai, kalau di luar negeri kita bilang NDE. NDE itu Near Death Experience. Orang yang mengalami kematian lalu bangkit lagi. Ya, di YouTube banyak, yang sangat alkitabiah. Yang menarik, ada satu hamba Tuhan yang menginterview orang yang sudah mati, lalu hidup lagi. Jadi sebelum dia menyeberang ke alam sana, lalu menetap di sana, balik lagi. Hamba Tuhan ini 35 tahun, saudara, mewawancarai ribuan orang. Dari mulai ateis, dari mulai anak Tuhan, anak kecil, ibu rumah tangga, diwawancarai. Mereka menunjukkan satu gejala yang sama. Lalu pewawancara bilang, sebentar, hamba Tuhan ini namanya siapa ya? Dia bilang, Mr. X, adakah satu orang pun yang takut pada waktu mereka mati?
Karena dia cerita ada yang ateis, takut. Setelah mereka masuk ke alam itu, adakah satu orang pun yang takut? Dia bilang tidak satu orang pun takut. Mereka merasa lebih hidup. Lebih hidup. Ada seorang profesor yang tidak percaya, seorang dosen tidak percaya, dia ateis. Ya. Kemudian waktu masa kecilnya dia suka dengar lagu Yesus loves me, this I know. Ya Tuhan, ya Yesus sayang itu. Waktu dia menjelang begitu dia di tempat tidur bersama istrinya, sudah tua, kemudian sakit tidak tertolong lagi, istrinya sudah nangis saja dia tidur, tiba-tiba dia berdiri di samping tempat tidur, lalu dia lihat istrinya nangis. Dia pegang-pegang, dia ngomong kok nggak ada kedengeran, sampai marah dia. Hei, ini aku. Terus dia perhatikan orang tidur, loh, ini mirip saya, gitu ya. Kemudian baru dia sadar bahwa itu adalah jasadnya dia dan dia secara spirit sudah keluar. Ya. Kemudian dia coba teriak-teriak, dia panggil istrinya, nggak dengar, bahkan dia sampai marah. Gitu. Sampai akhirnya ada satu kumpulan orang menarik-narik dia, saudara. Baru akhirnya dia sadar bahwa dia ada di perbatasan pada saat itu. Dan saat itu dia panggil, Tuhan tolong aku. Dan waktu dia panggil nama Tuhan, lalu dia teringat nyanyian masa kecil. Yes, Jesus loves me. Baru pada saat itu Tuhan bilang, kau kembali lagi. Nah, pada saat dia kembali, akhirnya dia menjadi anak Tuhan dan menjadi orang aneh. Bayangkan dari keluarga ateis, menjadi orang yang aneh, dan istrinya menceraikan dia. Dia jadi gembala sidang. Sampai seperti itu. Aneh. Karena istrinya tetap tidak mau menerima Tuhan, dia tidak mengalami hal yang supernatural, suaminya mengalami. Balik lagi. Sampai seperti itu. Tidak satu pun yang tak. Pada waktu dia di surga, dia katakan, Tuhan menunjukkan apa yang dibilang preview kehidupan. Terus dia bilang gini, Tuhan ada bagian-bagian yang kau lupa, yang kau tidak masukkan dalam preview atau lembaran layar kehidupanku. Yaitu pada saat aku menerima penghargaan di depan universitas. Tuhan bilang itu enggak penting. Bagiku tidak kulihat itu. Yang kulihat adalah pada saat engkau mendidik mahasiswa di dalam Tuhan, itu yang penting. Baru saya mengerti sekarang kenapa Tuhan Yesus di Taman Eden, Tuhan Allah di Taman Eden, waktu Adam berbuat dosa, Tuhan Allah bilang begini, Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, betulkah Allah tidak melihat Adam? Allah pasti lihat Adam, Allah tahu Adam di balik pohon bersembunyi. Tapi di mata Tuhan, sesuatu yang di luar Tuhan tidak diperhitungkan. Allah hanya melihat yang di dalam Tuhan. Jadi jangan khawatir saudara, apa yang saudara buat, yang jelek-jelek itu nggak akan masuk dalam layar kehidupan. Tidak akan direview. Tuhan ingin lembaran kehidupan kita di dalam Dia. Maleakhi 3 ayat 16. Maleakhi 3 ayat 16 ya. Saya akan kasih dasar firman-Nya. Jadi usahakan spend waktu kita sebanyak mungkin di dalam kehidupan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab, ini kitab kehidupan, saudara. Peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara lihat? Yang tidak takut akan Tuhan, kitabnya nggak ditulis. Jadi kalau kita dalam Tuhan hidupnya ngaco, jangan ditulis, nggak akan ditulis, saudara. Tapi waktu kita kembali, redeem your time, ya, tebus waktumu, lalu kita kembali bersama Tuhan, ditulis lagi. Untuk apa itu? Untuk dokumentasi Tuhan. Karena yang jelek-jelek itu sudah ditulis di kayu salib. Jadi jangan khawatir, jangan bilang nanti kalau mati nanti filmmu dibuka. Kau pikiranmu ngaco di gereja ketahuan semua. Enggak saudara. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak mengikik dosa. Sekarang pilihan di kita mau hidup kita berwarna surga atau warna dunia. Ya. Jadi kurang pengenalan akan Allah itu membuat kita mengalami kebinasan. Itu sebabnya di 2 Petrus 1 dikatakan kita harus mengambil kodrat ilahi supaya nanti kita bisa luput dari kebinasan. Kemudian yang kedua adalah roh kematian, spirit of death. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan kematian ini menjadi sesuatu yang menakutkan, saudara. Sebetulnya kematian itu, dari apa yang saya pelajari beberapa minggu terakhir ini, ternyata itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu setiap kita sebenarnya. Ya, tidak ada orang takut mati. Ini menurut orang yang sudah mengobservasi ini, menganalisa dan mewawancari beberapa orang. Kita buka di mana itu ya? Ibrani pasal 2 ayat 14.
Ibrani pasal 2 ayat 14. Saudara, semua kesaksian yang saya tonton, kalau ada dasar Alkitabnya saya percaya, kalau tidak saya tidak percaya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka mendapat bagian, yakni Yesus mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kemudian ayat 15. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara sekarang lihat ya, Tuhan ingin melepaskan kita bebas dari takut akan mati, karena mati adalah kita masuk dalam satu kehidupan. Saya ingat betul kata-kata hamba Tuhan itu, tidak satu pun anak Tuhan yang mati, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, yang ketakutan. Yang ada juga mereka sumringah, wah ketawa begitu, senang melihat bapaknya. Itu saudara ya. Dan rata-rata nggak mau pulang, sampai Tuhan bilang waktumu belum cukup, kau harus balik lagi, masuk lagi. Ya. Ada pilot pesawat jatuh di Vietnam. Begitu jatuh, rohnya keluar, lalu jalan-jalan sama Tuhan. Dia juga nggak percaya sama Tuhan. Dia pembunuh kok, dia bunuhin orang pakai pesawat, pakai mesinnya. Tapi karena masa kecilnya, saudara, penting masa kecil kita mengenal firman Tuhan, saudara. Itu akan mengawal kita terus. Karena masa kecilnya dia suka dengar lagu itu dan diajar di sekolah minggu. Waktu dia mengalami maut, dia bilang, Tuhan aku takut karena musuh udah mulai datang. Orang Vietnam kan sadis-sadis. Peperangan itu, musuh sudah mulai datang, akhirnya Tuhan ketemu, ngobrol-ngobrol, setelah mayatnya diangkat, diselamatkan, dia disuruh balik ke jasadnya. Dia bilang, kenapa Tuhan? Kau tolong aku cuma sebentar saja, kenapa? Supaya kau tidak mengalami ketakutan itu, ngeri itu. Begitu mayatnya diangkat, dia masuk lagi, dia megap-megap lagi, selamat, jadi hamba Tuhan. Jadi memang Tuhan ingin supaya kita tidak mengalami ketakutan di dalam maut itu. Ya. Ibrani 2 ayat 9. Ayat 9 bilang begitu. Tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat oleh karena penderitaan maut, ia dimahkotai kemuliaan, hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, perhatikan oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia, sehingga kita tidak perlu takut maut. Apa yang terjadi sekarang, saudara? Banyak anak-anak Tuhan dikhotbahi, saudara boleh kaya, punya ini, punya itu, tapi ingat, nanti waktu meninggal hanya 0,5 meter kali 2 meter, itu ukuran rumah saudara. Ngapain khotbahin kuburan, saudara? Gak ada gunanya khotbahin kuburan, saudara. Itu bukan rumah kita kok, rumah kita di atas. Ya, jadi jangan takut kalau dikhotbahin seperti itu. Saudara, ukuran saudara punya harta, punya emas pun tidak bisa dibawa ke dalam lubang ukuran 2 meter kali 1,5. Emang kita nggak ke bawah kok. Waktu meninggal kita ke atas. Itu yang ke bawah adalah jasad kita. Jadi jangan takut gara-gara lubang itu, saudara. Jangan takut. Tuhan sudah janjikan untuk kita. Kita tidak akan mengalami itu. Kita berangkat duluan. Oke, roh kematian ini bahaya ya. Dikit-dikit mati, awas mati. Ingat kalau mati, jangan ingat hidup. Ini spirit of death. Tutup telinga, saudara. Karena bagi kita, barang siapa yang percaya, Yohanes 5 ayat 24. Siapa yang sudah percaya, sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Sekarang bagaimana kita hidup, itu problemnya. Ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah, bukan akan pindah, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, satu lagi saudara, ini pesan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang ada banyak, bukan satu orang yang sudah yang pernah ke surga ya, banyak. Mereka bilang gini, pesan dari mereka, dari Tuhan untuk kita umat Tuhan. Kesetiaan itu bukan attitude Allah. Kesetiaan itu adalah Allah sendiri. Kesetiaan itu adalah seseorang, namanya Yesus Kristus. Jadi apa yang dia katakan, itulah dia. Dia katakan dia sedih kalau lihat anak-anak Tuhan mulutnya saling melukai. Kita sudah lihat di Alkitab, jangan engkau berkata mendukakan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus katakan, hamba-hambanya dibilang, katakan kepada mereka, aku sedih kalau lihat anak-anakku pembicaraannya saling melukai. Dia kasih. Semua bilang waktu ketemu Allah itu kasih, mereka sulit menjelaskan, pokoknya kasih. Main lihat-lihatan begini pun sudah ada komunikasi, kasih. Ya, jadi kasih itu bukan sekedar bagi-bagi sembako, saudara. Kasih ini adalah pesan. Gitu ya. Dia sedih kalau mulut kita kasar.
Dan itu ada. Jadi kesetiaan itu adalah seseorang, namanya Yesus. Saya mau buktikan sebentar, karena ini penting saudara untuk kita semua, supaya kita mau berpegang pada firman Tuhan. Wahyu pasal 19, ayat 11 bilang begini, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Sudah lihat itu? Namanya Yesus itu adalah the faithfulness and the true. Ya, sekarang kita lihat lagi di Timotius. Timotius, saudara, hidup kita akan berubah kalau kita mau mulai percaya terus, bangun kepercayaan di dalam Tuhan. Lebih indah, saudara. 2 Timotius 2 ayat 11 bilang begini. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, perhatikan, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi apa saja yang sudah dia firmankan, aku datang supaya kau memiliki hidup, itu dia mau kasih kita. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, itu dia yang ngomong. Dan dia mau lakukan itu. Aku yang sudah kaya menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya, itu dia yang lakukan. Bagian kita adalah terus merenungkan, tulis, ucapkan, sampai dia melakukan di dalam diri kita. Ya, jadi yang setia itu adalah Kristus. Seseorang namanya Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, spirit yang ketiga, yang major adalah, yang ketiga itu adalah roh yatim piatu atau orphan spirit. Apa ini roh yatim piatu? Roh yatim piatu ini, sudah perhatikan ke gambar ini. Yang pertama kurang pengenalan, roh kematian, lalu roh yatim piatu. Ini berkembang nanti. Roh yatim piatu gini, bukan berarti kita yatim piatu lalu punya roh yatim piatu, tidak ya. Bukan itu. Itu adalah satu roh yang merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Aku ini kok hidupnya susah. Ini bisa jadi orang kaya punya roh seperti ini, dari yang miskin sampai yang kaya begitu. Aku ini kok sepertinya Tuhan tuh jauh gitu ya. Padahal Allah berkata, ingat, perkataannya adalah roh dan spirit, dan itu kesetiaan. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepada kamu. Jadi saudara, setiap kali merasa sepi, merasa hidup ini gimana ya? Kenapa hidup? Hamba Tuhan bilang ini, tahukah saudara kenapa kita sering merasa hidup kita ini membosankan? Dia bilang gini, karena memang kita tidak didesain untuk hidup seperti ini. Itu desain kita bukan itu. Dari masa kecil kita, dari mulai kandungan sampai kita putih rambut, Tuhan ingin menggendong kita. Kita didesain untuk digendong oleh Tuhan. Itu aja problemnya. Sekali kita lepas menolak Tuhan, menolak bergaul sama Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan dalam hidup ini. Kita akan bilang, hidupku begini-gini aja. Kenapa? Karena memang kita tidak didesain untuk hidup seperti gini-gini aja. Tapi Pak, kan enak tuh orang yang punya duit bisa jalan-jalan terus. Belum tentu, saya bilang. Bisa jadi di dalam hotelnya mereka, di dalam perjalanan yang mereka frustasi. Saya berapa kali lihat keluarga jalan sama-sama keluar negeri, tapi selama perjalanan dari pergi sampai pulang itu berantem terus satu keluarga. Itu nggak satu dua, itu banyak, saudara. Bisa seperti itu. Karena memang kita tidak didesain untuk hidup seperti itu. Kita didesain untuk hidup di dalam Allah, digendong Allah, ditopang oleh Allah. Ya, jadi yang ketiga, ini paling tiga yang major. Ya. Kemudian, saudara, ini adalah gambaran hidup yang ideal untuk kita. Dan lihat sekarang, kita yang ada digambarkan oleh tabung itu penuh dengan warna-warna surga. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Nah, ada satu kesaksian lagi, seorang hamba Tuhan pada waktu dia meninggal di meja operasi. Waktu dia bangkit, rohnya keluar, lalu Tuhan menghampiri dia, di antara para dokter dan suster yang sedang sibuk gunting-gunting, jahit-jahit. Dia lihat, perhatikan wajahmu. Terus dia lihat wajah. Kamu lihat wajahmu bersinar? Ya. Perhatikan seluruh tubuhmu. Terus dia bilang, ya Tuhan. Terus dia tanya, Tuhan, kenapa tubuhku kok ada yang hitam, ada yang terang, ada yang hitam, ada yang terang? Yang hitam adalah bagian yang kau berikan untuk iblis bersarang di situ. Apa itu? Baru saya diingatkan akan selengkap senjata Allah. Dari ketopong keselamatan, breastplate of righteousness, ikat pinggang kebenaran, sampai kasut, semua itu adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini, ada bagian-bagian yang kita biarkan iblis bercokol. Misalnya saudara punya penyakit, lalu kita bilang, ya saya emang sudah begini dari dulu, dari kakek-kakek saya begini, ya beginilah saya mengucap syukur. Nah, itu bagian yang hitam, yang tidak seharusnya hitam.
Terus saya memang sudah dari dulu begitu, saya sakit-sakit di bagian darah misalnya, sudah dari dulu kental ya, makin ke bawah makin kental Pak, biasa. Itu adalah bagian yang hitam, yang seharusnya tidak. Karena di dalam Tuhan, jika roh Dia yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu, sehingga tidak seharusnya, idealnya, tidak satu pun yang hitam. Jadi saudara, sekali lagi, bertekun di dalam firman itu besar manfaatnya untuk kesehatan kita. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata negatif terhadap tubuh kita, jangan pernah. Ya. Ini kondisi ideal di mana seluruh hidup kita, barang siapa matanya terang, maka teranglah seluruh tubuhnya. Kan ada firman begitu kan? Barang siapa matanya terang, tertuju kepada Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kita punya kesempatan, kita punya sebagai warga negara kerajaan surga, kita punya hak hidup, kita punya hak sehat, baik jasmani maupun pikiran. Di 1 Timotius, di Timotius dikatakan, engkau memiliki sound mind, pikiran yang sehat, pikiran Allah. Dan kalau kita punya pikiran di mana kita tinggal, maka masuk ke dalam pikiran kita, maka hidup kita ini jadi seperti anak-anak Allah. Baru kita bisa katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ini target. Dan saya ingin semua di tempat ini mengalami hal seperti ini. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul independen, betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Hidup ini indah kalau kita mau buat indah. Nah, kita punya 1001 alasan untuk mengatakan hidup ini membosankan. Masing-masing kita, termasuk saya punya 1001 alasan. Tapi kita punya satu kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita indah. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan, kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya apa? Luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara yang bergumul dengan habit yang jelek, yang masing-masing hanya kita yang tahu, jangan khawatir saudara. Allah bisa melakukan itu. Asal kita mau kasih waktu buat firman Tuhan. Sekarang bersyukur saudara kita punya teknologi YouTube. Saudara selesai dengar khotbah di sini, saudara bisa download khotbah saya atau khotbah siapapun yang memberkati kita. Tapi hindari 3 spirit ini ya. Kurang pengenalan akan Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita tidak berani meminta. Yang kedua, roh kematian, ditakut-takutin terus. Saudara bertobat. Kalau mati cuma 2 kali 1 meter ukuran, itu jangan didengarin saudara. Nggak ada gunanya saudara. Hidup ini indah kok. Kita mati juga Tuhan tersenyum. Ya. Yang ketiga, itu tadi. Ya. 3 ini dihindari. Sisanya cari kehidupan. Dan bisa berdoa juga untuk anak-anak kita yang kita kasihi. Ya, berdoa untuk orang-orang dekat kita. Ada kalanya mereka mengalami spot-spot dalam kehidupannya yang hitam, saudara. Ya. Bisa ada seorang hamba Tuhan berdoa, ini matiin aja dah. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk anaknya. Ini hamba Tuhan ini banyak punya masalah, makanya saya tidak mengaminkan, saya tidak mau anak saya bermasalah, karena bapak ibunya hamba Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, anaknya bermasalah, didoakan 2 tahun, tiap hari klaim sini, klaim sana, anaknya tidak bertobat. Sampai akhirnya dia dapat kebenaran bahwa dia bisa minta tolong. Ya. Datanglah ke hadirat Tuhan, tahta kasih karunia minta tolong. Lalu dia berdoa, lalu ditanya, Tuhan bisakah saya berdoa untuk anak saya? Kalau dia nggak mau, dia punya kehendak bebas Tuhan. Kan saya nggak bisa. Tuhan bilang bisa. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ini dasar ayatnya. Ya. Lalu dia mulai masuk ke hadirat Tuhan, dia mulai minta ampun sama Tuhan, mewakili anaknya. Ya. Dia lepaskan semua ikatan, jadi dia berdiri sebagai anaknya. Karena di sini dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Tidak mendatangkan maut, cuma mendatangkan banyak spot-spot hitam di tubuh kita. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Saya perhatikan yang didoakan tidak dilibatkan. Betul ya? Yang didoakan tidak dilibatkan. Dia memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu no comment. Ya, penulis bilang no comment. Tapi ada dosa yang... Jadi dia berdiri, hamba Tuhan ini berdiri mewakili anaknya. Dia bilang, Tuhan aku mau lepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat aku sulit melayani Tuhan. Dia berdiri mewakili anaknya.
Dan selesai itu dia selesai, lalu Tuhan bilang, sekarang kau sendiri bertobat. Dia bingung, loh kok saya harus bertobat? Karena sering kali dalam perkataanmu, kau berdoa minta anakmu bertobat, tetapi perkataanmu di sisi lain membuat anak itu, membuat perkataan yang dipakai iblis untuk menuduh anak itu. Misalnya sebagai suami istri, dia sering bicara sama istrinya, "Mah, kenapa ya anak kita ini kok bandel ya? Kayaknya kepalanya nih isinya apa ya?" Perkataan-perkataan seperti itu. Tapi nanti di kamar doa dia bilang, "Tuhan, aku klaim anakku menjadi hamba Tuhan, anakku bertobat." Lalu bicara lagi sama istrinya, "Kenapa ya anak kita kok susah sekali ya? Ini mesti diapain nih anak?" Jadi kata-kata itu saling meniadakan. Nah Tuhan bilang, "Kau bertobat sekarang." Baru dia bertobat, aku cabut perkataan, terus dia tanya, "Kenapa aku harus bertobat Tuhan?" Karena perkataanmu itu bergaung di dalam kehidupannya, membuat anak ini menjadi semakin sulit. Itu sebabnya tidak boleh ada perkataan negatif keluar dari kita. Matius 12 katakan, "Kau akan dihakimi oleh setiap perkataanmu." Oleh karena itu cabut perkataan, mendingan diam saudara. Daripada ngutukin anak sendiri, mendingan diam, atau orang dekat sendiri. Akhirnya setelah selesai, hanya 15 menit dia lakukan itu, anaknya di tempat jauh bertobat. Tahu dari mana 15 menit? Minggu depannya anaknya telepon dia, "Pak, aku tidak tahu apa yang terjadi, minggu lalu tiba-tiba aku berubah, aku mau melayani Tuhan." Jadi 2 tahun dia lakukan, tidak ada hasil apa-apa, selesai dalam 15 menit setelah dia tahu kebenaran. Gitu, ya. Yesus pernah lakukan hal yang sama. Kita buka sama-sama ayatnya. Lukas, Yesus pernah lakukan hal yang sama. Lukas pasalnya yang ke berapa itu ya? Lukas pasal 22 ayat 31. Saudara, lihat orang-orang dekat kita, hidup kita, keluarga kita sudah berdoa. Ya. "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Jadi Simon nggak tahu, Petrus tidak tahu. Ya. Tapi ayat selanjutnya bilang, ayat 32 bilang begini, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Petrus tidak dilibatkan. Ya. Supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, berarti dia belum insaf, saudara ya. Karena setelah itu dia masih menyangkali Yesus 3 kali, dia belum insaf. Setelah engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Saudara lagi hidup dalam Tuhan penuh pengharapan. Itu sebabnya kasih karunia direvolusi, supaya orang makin berani datang ke hadirat Tuhan, mendapatkan pertolongan untuk setiap hal, keluarga, finansial, pelayanan, pekerjaan. Karena hidup kita ini indah di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada yang bolong-bolong. Dan kehidupan kita, saudara, yang kita memperkatakan firman, berdoa, itu dicatat oleh Tuhan menjadi satu barang bukti yang disebut kehidupan kita di dalam Kristus, atau Kristus kehidupan kita, atau iman kehidupan kita. Iman inilah yang di Ibrani 11 dikatakan sebagai barang bukti. Kita bawa kepada Tuhan. Dan itu membuat doa kita dijawab. Jadi ini hal-hal yang simpel sebetulnya, orang-orang hukum pasti lebih mengerti bahwa barang bukti itu penting, saudara. Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara. Satu kesaksian dari Alkitab sekarang ya. Saya akan tutup dengan ini. Saya mau encourage kita semua untuk mulai jangan main-main dengan hidup kita, saudara. Karena hidup kita ini indah. Jangan cari kedamaian atau apapun di luar Kristus, rugi, saudara. Ya. Ada seorang raja namanya Hizkia, 2 Raja-Raja 18. Kita buka 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18. Ayat 1 bilang begini, ada seorang raja namanya Hizkia. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia anak Ahaz, raja Yehuda menjadi raja. Hizkia menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Oke, kehidupannya indah. Dia melakukan apa yang benar. Waktu dia 24 tahun menjadi raja. Kemudian ayat 13 loncat. Ya.
Kalau saudara baca ayat 4 seterusnya, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia percaya kepada dan segala yang baik-baik. Tapi ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang kota berkubu negeri Yehuda. Jadi negerinya Hizkia diserang, lalu merebutnya. Ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, ini Hizkia yang bilang begini ya, yang umur 24 itu menjadi anak Tuhan, sekarang dia bilang begini, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Jadi dia menjadi hamba Raja Asyur. Kemudian Raja Asyur membebankan Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak, 30 talenta emas. Ayat 15, Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Ayat 16, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan. Turun hidupnya. Nah, 2 minggu lalu saya cerita, setelah itu Hizkia dikepung Raja Asyur, lalu dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka lepas dari masalah itu. Tapi kemudian saudara, setelah lepas dari masalah itu, ada insiden lagi yang terjadi di Hizkia, kali ini dia divonis mati. Yesaya pasal 38, ini ceritanya setelah Hizkia diserang oleh Raja Asyur, lalu Nabi Yesaya bernubuat dan akhirnya mereka menang. Saya sudah cerita 2 minggu lalu. Ini kelanjutan Yesaya pasal 38 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini firman Tuhan. Ini pesan ini saudara lebih menakutkan dari vonis dokter. Kalau dokter bilang kau kena penyakit stadium 4 akan mati, masih ada harapan. Kita bisa minta tolong sama Tuhan, minta mukjizat. Tapi kalau Tuhan yang bilang kau akan mati, kita minta tolong sama siapa? Ini lebih parah dari vonis dokter ini. Ini lebih mengerikan, lebih horor saudara. Kalau kita bilang ini. Ya. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, berarti dia berkenan. Oke? Berarti dia beriman dong. Ibrani 11 bilang tanpa iman tidak berkenan. Sekarang dia berkenan, berarti beriman. Kan kita lihat apa iman dia. Kudengar doamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Perhatikan ini ada kebenaran. Allah tiba-tiba berkenan pada Hizkia. Berarti Hizkia beriman. Dia membawa barang bukti. Apa yang dia bawa? Yang dibawa ayat sebelumnya, ayat 4 bilang. Ayat 3, sorry. Ini yang dia bawa. Ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan kasih setia. Bukankah kita baca di 2 Raja-Raja 18, ada masa di mana dia jatuh, dia menyerahkan diri kepada Raja Asyur? Bukan itu yang dibawa. Yang dibawa adalah masa mudanya, waktu umur 24 tahun. Dan itu berkenan. Itu kehidupan di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan begini saudara, setiap kita yang ikut Tuhan di tempat ini, pasti punya sesuatu pada waktu kita awal-awal ikut Tuhan. Kita katakan, oh ternyata hidupku seperti ini, aku ingin seperti ini. Saudara, itu adalah awal buku kehidupan kita. Itu adalah pasal-pasal pertama dalam kehidupan kita. Terus hidup di dalamnya. Dan itu bawa kepada Tuhan seperti Hizkia lakukan ini. Kalau kita lihat sekarang, kehidupan Hizkia, bolehkah dia bilang bahwa dia sudah hidup di hadapannya? Padahal dia sudah mengerat pintu bait Allah, dia kasih perak emas-emas yang punya bait Allah, dia kasih ke Raja Asyur. Tapi kenapa Allah berkenan? Karena Allah setia. Dia memang setia, namanya adalah faithful. Yang kita bawa, Tuhan aku sudah hidup di hadapan-Mu. Tuhan gak bilang, tidak, itu kan umur 24. Waktu kau umur 38 gak begitu. Tidak jadi masalah, Tuhan tidak seperti itu. Setiap kali kita bertobat, kita bawa kehidupan, saudara datang pada Tuhan. Tuhan, aku ingat beberapa tahun yang lalu, waktu aku mula-mula terindu, berkobar-kobar dalam Tuhan. Tuhan perhitungkan itu, aku ingin meneruskan itu. Tuhan jawab langsung. Langsung Tuhan jawab. Kehidupan kita langsung di cover lagi. Biru lagi, seperti gambar yang saya bilang. Biru lagi, teruskan lagi. Jangan sampai ada spot-spot. Hapus spot itu sebanyak mungkin kalau bisa. Sampai Tuhan datang, kehidupan kita akan berwarna surga. Amin.
Bergaul sama firman Tuhan, jangan lepaskan setiap janji-janjinya, karena setiap janji Allah adalah ya dan amin. Kesehatan saudara, umur panjang, finansial semuanya, ya dan amin.